Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Poin penting dari pengertian audit yang pertama yaitu yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen yaitu akuntan publik. Yang keempat, tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Public Company Accounting Oversight Board menetapkan standar audit tentang efektivitas pengendalian internal dan pengendalian mutu atas laporan keuangan perusahaan terbuka di USA. Juga melakukan inspeksi untuk menilai ketaatan pada aturan-aturan PCAOB dan SEC. Standar profesional serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri. Sedangkan pengawasan terhadap audit bagi perusahaan swasta dipegang oleh SAB dengan Statement of Auditing Standard sebagai standarnya. Selanjutnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. BAPEPAM LK adalah badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI berwenang menetapkan standar dan aturan mengenai standar audit, standar kompilasi dan review, standar atensi lainnya, dan kode etik. Standar audit yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP adalah standar yang mengatur bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi dilaporkan. Contohnya prinsip harga perolehan dan pengakuan pendapatan. Standar audit yang diterima umum atau GAAS adalah pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesional dalam audit atas laporan keuangan historis. Laporan audit. Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan asuransi, karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Kita akan memulainya dengan menguraikan isi dari laporan audit standar. Jenis-jenis dari laporan audit yaitu laporan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang ketiga, laporan pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, laporan pendapat tidak wajar. Yang terakhir, pernyataan tidak memberikan pendapat. Materialitas. Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. 3 tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat, yaitu jumlahnya tidak material, yang kedua jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, yang ketiga jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Bedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Mengapa bisa terjadi kewajiban hukum dalam audit? Timbul dari kekurangpahaman para pemakai laporan keuangan, menyebabkan adanya tuntutan kepada akuntan publik. Kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Kegagalan audit terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal mengetahui persyaratan standar audit. Contohnya adalah kantor yang menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, di mana mereka gagal menemukan salah saji yang material dalam catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor. Risiko audit yang pertama yaitu kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai, bahkan laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material.
Risiko audit tidak dapat dielakkan karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik sangat sulit dideteksi. Seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan. Konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Jika akuntan publik gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya, klien dapat menuntut konsep orang bijak atau prudent person concept. Yang kedua, kewajiban atas tindakan pihak lain. Yang ketiga, tidak ada komunikasi istimewa. Sumber kewajiban hukum. Kewajiban kepada klien, kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law, kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Yang keempat, kewajiban kriminal. Respon profesi terhadap kewajiban hukum. AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko pada praktisi terkena tuntutan hukum. Yang pertama, mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. Yang kedua, meningkatkan performa audit agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik. Yang ketiga, mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Aktivitas khusus dalam kewajiban hukum, yaitu riset dalam auditing, penerapan standar atas peraturan, penetapan persyaratan untuk melindungi auditor, menetapkan persyaratan per-review, melawan tuntutan hukum, pendidikan bagi pemakai laporan keuangan, member sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas, melobi perubahan undang-undang. Tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan pengauditan laporan keuangan. Pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material. Posisi keuangan harus hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada keuangan melalui laporan auditnya. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen bersikeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri dengan kontrak kerja. Salah saji versus tidak material. Keyakinan memadai. Kesalahan versus kecurangan. Skeptisme profesional. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji material. Auditor menekan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansi, serta kesalahan dalam pengelompokan dan penjelasan. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Kecurangan yang diakibatkan kecurangan dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset baik kecurangan. Terdapat perbedaan penting antara penggelapan aset dan salah saji yang muncul. Penggelapan aset tersebut. Tindakan ilegal berdampak langsung, tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Akumulasi bukti ketika tidak ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Akumulasi bukti ketika ada alasan untuk meyakini adanya tindakan ilegal berdampak langsung atau tidak langsung yang mungkin timbul. Bukti audit. Pengertian bukti audit, setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Mencakup informasi yang persuasif, perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Informasi kurang persuasif, respon atas pertanyaan-pertanyaan dari para karyawan klien. Keputusan bukti audit.
Prosedur audit yang akan digunakan. Berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut? Item-item mana yang akan dipilih dari populasi? Kapan pelaksanaan prosedur tersebut? Kapan bukti? Ukuran mutu bukti yang berarti referensi dan realitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi. Saldo akun dan pengungkapannya yang berkaitan. Relevansi bukti. Bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Reliabilitas bukti. Bukti harus dapat dipercaya atau layak dipercaya. Karakteristik bukti yang dapat diandalkan. Independensi penyedia bukti, efektivitas pengendalian internal klien, pengetahuan langsung auditor, kualifikasi individu yang menyediakan informasi, tingkat objektivitas, ketepatan waktu. Kecukupan bukti diukur oleh ukuran sampel yang dipilih audit dan item yang diuji. Jenis-jenis bukti audit. Pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, prosedur analitis, wawancara, rekalkulasi, pelaksanaan ulang, dan observasi.